Jumpa lagi saudara. Ingatkah Anda dengan kasus viral yang terjadi bulan April lalu, tepatnya di tahun 2024 ini? Sebuah kasus yang cukup menghebohkan masyarakat dan menjadi perbincangan hangat kala itu, khususnya masyarakat Kota Kendari, sebab memang kasus tersebut terjadi di Kota Kendari. Peristiwa tragis itu dikenal dengan kasus menantu bunuh mertua. Ada beberapa hal yang menjadi keberatan dari pihak keluarga korban dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi dugaan-dugaan bagi kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Nah, kita akan mengurainya. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan tayangan ini bersama saya Vianus Arung dalam Giliran Warga Bicara. Beberapa hari lalu melalui Humas Polres, kami menyampaikan surat undangan untuk menghadiri podcast hari ini, yang mana pihak Polres akan memberikan tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan dari penanganan kasus yang mungkin menjadi keberatan-keberatan bagi keluarga korban, juga kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban hari ini. Hadir bersama saya mewakili pihak Polres Kota Kendari, Bapak Kanit Pidum, Polresta Kendari pagi. Juga bersama kami sudah hadir kuasa hukum dari keluarga korban. Selamat pagi Pak. Bertiga Pak ya. Baik. Oke. Dan keluarga korban dengan Pak siapa Pak? Nama Bapak? Asis. Asis. Pak Asis. Baik. Yang keluarga korban ya. Mewakili keluarga korban. Baik. Nah, hari ini kita akan mengurai tentunya di dalam tayangan kali ini. Kita akan berbincang banyak terkait apa saja sebenarnya yang menjadi keberatan-keberatan bagi pihak keluarga korban dan juga kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban, sehingga mereka menganggap bahwa penanganan kasus ini diduga ada kejanggalan seperti itu. Nah, mungkin saya akan mulai dengan pihak keluarga korban dulu, Pak Asis Pak ya. Ya, boleh diambil mic-nya Pak. Baik, Pak Asis di keluarga korban selaku apa Pak? Ya. Kakeknya atau saudaranya atau apa Pak? Oh, keluarga aku sahabat saya selaku suaminya. Ya, suami. Oh, suami. Iya, suami. Oh, Bapak adalah suami dari korban, Pak, yang terbunuh. Iya. Baik. Nah, Pak, mohon maaf. Iya. Setelah kejadian tersebut, apa yang sempat terlintas di benak Bapak? Atau apa yang sempat Bapak pikirkan terkait kasus tersebut? Kan kasus tersebut sebelumnya bahwa diduga ini adalah perbuatan dari begal, seperti itu ya. Nah, sebelum keluar hasil penyelidikan pada saat itu dari pihak Polres untuk menentukan bahwa ini adalah pembunuhan berencana, apa yang sempat Bapak pikirkan sebagai seorang suami, Pak? Yang saya pikirkan Pak itu kan pertama dulu itu ini si Nopi dia mau nelpon sama anakku perempuan, tanyakan ini almarhum. Nah, kebetulan ini almarhum hari Minggu dia pergi di pasar hari Minggu. Dia bilang ini mamaku yang anakku ini perempuan, ya tempatnya menelpon ini yang pembunuh ini Nopi. Dia bilang, oh dia pergi di pasar. Jam berapa dia datang? Dia bilang, saya nggak tahu juga dia datang. Kenapa Nopi? Dia bilang saya mau naik jemput, saya mau pergi antar belanja untuk ini dekati Lebaran ini. Di hari Minggu pas kejadian itu, Pak? Iya, di hari Minggu, Pak. Jadi pelaku sempat menelpon ke Bapak? Bukan, sama sapunya anak. Oh, sama anak Bapak yang kasih tahu saya. Baik. Yang menelpon. Baik. Jadi sempat terjadi komunikasi sebelumnya, Pak? Iya, iya. Nah, baik. Pak, ini kan menurut surat yang masuk ke Unews bahwa Anda sebagai keluarga itu merasa keberatan. Boleh mungkin disampaikan, Pak, apa sebenarnya yang Bapak merasa ada yang janggal dari penanganan kasus ini, atau apa saja bisa Bapak sampaikan di sini? Nah, itu yang pertama seperti yang saya sampaikan itu mengenai itu waktu dia itu reka ulang. Baik. Kan saya rasa itu kalau di tahanan itu tidak dibolehkan pakai listrik apa semua itu. Itu yang pertama saya keberatan. Baik. Yang kedua Pak itu mengenai itu reka ulang itu yang muncul itu tusukan hanya 7 padahal 9 Pak. Jadi itu yang ditusukan siapa yang menusuk Pak. Baik. Jadi keberatan Bapak terkait reka ulang ya? Iya. Yang berlangsung mungkin pada 4 Juli ya? Iya. Pak ya? Pada 4 Juli lalu ya reka ulangnya ya? Iya. Nah, dalam reka ulang itu ada yang memang Bapak pikir
tidak sesuai harapan seperti itu. Memang Pak. Begitu Pak ya. Baik, baik. Nah, mungkin untuk terkait hal ini dari apa yang Bapak merasa kok seperti itu. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Kanit Pidum Polresta Kendari. Pak, tadi mungkin sudah dengar sendiri bahwa pihak keluarga korban, dalam hal ini suami dari korban, menyampaikan bahwa sepertinya si pelaku mungkin terlihat seperti tidak usai melakukan kejahatan, terlihat memakai make up. Apakah di Polres atau tahanan Polres itu memang SOP-nya seperti apa ketika ada reka adegan atau tahanan dibawa keluar? Seperti apa sih sebenarnya? Adakah larangan-larangan dalam SOP itu untuk pakai make up atau berpenampilan maksimal seperti itulah? Ya. Sedangkan statusnya masih tahanan begitu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga almarhumah. Tentunya peristiwa ini peristiwa yang sangat memilukan atau menyedihkan bagi kita semua. Nah, karena ini sangat mengagetkan buat kita, di mana perkara ini awalnya dikira perkara pembegalan, ternyata setelah kami melakukan penyelidikan secara intens, di situ terungkap bahwa ini adalah perkara pembunuhan. Terkait dengan tahanan atau tersangka ya, tersangka NF. Jadi tersangka NF ini setelah kita lakukan penyelidikan kemudian terungkap ternyata pelaku pembunuhan itu adalah menantunya sendiri, bersama dengan teman satu laki-lakinya dengan inisial MF. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap kedua tersangka. Setelah itu kita lakukan penahanan. Untuk penahanannya, karena perempuan ini ada namanya khusus lapas perempuan, sehingga penahanan daripada tersangka NF itu kita titipkan di lapas perempuan. Kenapa kita titipkan di sana? Karena ini terkait dengan tentunya keamanan dan kenyamanan bagi tahanan itu sendiri, sehingga kita titipkan di lapas perempuan. Demikian. Tapi saya rasa sudah jelas ini ya, bahwa tersangka itu tidak dititipkan di Polres Pak ya. Langsung semenjak ditangkap itu langsung dititipkan di lapas perempuan atau masih sempat di Polres dulu? Terkait itu memang awalnya kita tahan di rutan Polres, tapi cuman beberapa hari kemudian kita titipkan di lapas perempuan. Jadi pada saat dilakukan reka ulang atau rekonstruksi, itu tahanan tersebut kita ngambilnya dari lapas perempuan. Baik, posisinya sudah di lapas perempuan. Ya, betul. Baik, oke. Di dalam reka adegan, surat yang kami terima ya juga dari kuasa hukum Pak ya, bahwa ada perbedaan antara reka ulang dengan BAP yang pertama, seperti itu. Nah, mungkin sebagai kuasa hukum Pak, apa yang Bapak mau sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Izin Pak Kanit, yang perlu saya sampaikan terkait dengan reka itu, memang saya melihat dengan fakta-fakta di lapangan itu ada yang ganjal Pak. Yang pertama, ketika posisi saya berada di tengah-tengah reka tersebut, dan ketika juga kejadian mulai dari awal penangkapan sampai penyelidikan, itu saya lihat tidak sesuai dengan fakta waktu reka tersebut. Karena satu, di mana waktu pernyataan pertama oleh saudara Cimang atau pelaku Cimang, itu ketika ditanya oleh penyidik, ada juga videonya di kami, itu 2 tusukan di leher itu adalah oleh NF, yaitu Novi sendiri yang melakukan, sementara 7 tusukan itu adalah dia sendiri, kata Cimang. Nah, di mana dalam reka tersebut masalah 2 tusukan itu saya tidak temukan dan saya tidak melihat dan saya tidak mendengar, karena kenyataannya faktanya waktu itu saya juga ada di situ. Jadi saya juga ambil video gambar, dan itu mungkin di BPA juga tidak dicantumkan itu. Dan secara spesifik pertanyaan-pertanyaan itu selalu diberikan kepada Cimang laki-laki itu. Jarang ditanya oleh penyidik soal Novi. Nah, salah satu kita tahu persis semua bahwa korban mengalami itu 9 tusukan. Dan anehnya di saat rekonstruksi itu penyidik dia tidak menanyakan soal itu. Dia bertanya kepada Cimang, ya betul ini saudara melakukan itu 7 kali, ya betul saya 7 kali menusuk.
Dan ketika dua tusukan itu tiba-tiba menghilang dan itu tidak ada dalam BAP itu. Nah, seharusnya kan dipertanyakan. Dan memang banyak sekali, Pak. Banyak sekali, dan itu saya melihat sendiri, Pak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua saya juga merasa aneh, dan apa ya? Kalau menurut saya ada kata istimewa di situ oleh pihak Polres terhadap pelaku pembunuhan tadi. Karena satu, ya kita tahu persis seorang tahanan, Pak, kok bisa-bisanya ketika rekonstruksi, dan itu semua warga keluarga korban juga melihat fakta-fakta itu di lapangan. Nah, satu, kenapa bisa alat-alat kosmetik itu bisa masuk dan bisa dia gunakan pada saat rekonstruksi, misalnya pakai kuteks merah, ya toh? Nah, ini kan ganjal, Pak, sebuah pelaku tindak pidana kejahatan dengan seenaknya. Nah, ini kan saya pikir ini kelalaiannya Polres, karena bagaimanapun juga kita mau gimana ini memutar-mutar, tetap masih kewenangannya Polres. Mohon maaf, Pak. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, inilah keluarga korban bertanya, apa betul Pak pengacara di dalam tahanan itu bisa Kak masuk barang-barang begitu? Saya bilang, saya tahu saya enggak bisa, Pak. Tapi kok kenapa bisa? Nah, ini disimpulkan bahwa masyarakat, yaitu soal penegakan hukum, ya seolah-olah ada keganjalan. Jadi mohon maaf saya potong, bahwa mungkin dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum menilai bahwa pelaku ya atau tersangka ini seolah-olah mendapat perlakuan khusus, perlakuan istimewa. Nah, untuk pihak Polres sendiri memandang ini seperti apa, Pak Kanit? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan yang pertama masalah rekonstruksi. Kalau rekonstruksi ini memang dalam perkara ini sebelumnya kita sebelum rekonstruksi kita sudah melakukan pemeriksaan baik itu terhadap saksi lain maupun tersangka itu sendiri. Kemudian berkasnya waktu itu sudah sempat kita kirim di kejaksaan. Terkait dengan luka yang 9 tusukan, 7 tusukan, itu memang masih ada perbedaan keterangan antara si Novi dan tersangka si Cimang. Seperti itu. Tetapi kita tetap melihat ini bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan secara terencana, sehingga konstruksi pasalnya kita tetap kenakan pasal 340. Terkait dengan apa perbuatan yang dilakukan oleh baik itu tersangka 1 maupun tersangka 2, saya pikir ini finalnya bukan dalam proses penyidikan di pihak kepolisian, tetapi nanti pasti ada fakta-fakta nanti yang akan terungkap dalam persidangan. Baik, Pak, saya potong. Tapi apakah itu tidak berpengaruh kepada beratnya tuntutan ketika ketahuan bahwa sebenarnya yang menyebabkan kematian korban itu tusukan dari si Novi ini atau tusukan dari si Cimeng ini? Apakah berpengaruh tidak tuntutannya ketika itu ketahuan bahwa penyebab kematian daripada korban tusukannya si A atau tusukannya si B? Apakah berpengaruh, Pak? Terkait dengan itu, yang jelasnya kami selaku penyidik menerapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Apa itu pasalnya? Itu pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya pidana mati atau pidana seumur hidup. Seperti itu. Itu berlaku rata. Berlaku rata. Rata. Baik, kepada kedua pelaku ini ya. Tersangka. Baik, kepada kedua tersangka. Sehingga itu menunjukkan keseriusan kami selaku penyidik bahwa kami betul-betul menangani perkara ini dengan serius. Dengan profesional. Terkait dengan apa yang keterangan yang disampaikan oleh tersangka dalam hukum, saya pikir itu kami tidak harus untuk memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya, tetapi kami secara tegas di sini bahwa kedua tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan yang pasal yang kami kenakan adalah pasal yang paling berat, yaitu 340 KUHP. Dari pihak keluarga memang merasa keberatan karena mereka berpikir seolah-olah pihak aparat penegak hukum berupaya untuk terlihat meringankan si pelaku Novi ini yang adalah menantunya dari korban, seperti itu, dengan tidak menampilkan dalam rekonstruksi pada saat itu yang mana sesuai dengan BAP yang pertama bahwa kematian korban disebabkan oleh 2 tusukan yang dilakukan oleh si Novi ini atau menantu ini di bagian leher, seperti itu, Pak. Ya, kuasa hukum seperti itu, Pak, ya. Baik, seperti itu, Pak. Apakah dugaan ini menurut Bapak seperti apa?
keluarga hanya bisa menduga bahwa kok seolah-olah si Novi ini dibuat seolah-olah akan diringankan dengan dihilangkannya rekonstruksi yang sebenarnya ada 2 tusukan yang dilakukan oleh si Novi. Seperti itu, Pak. Seperti apa Polres menjelaskan ini? Baik itu jadi tidak ada perlakuan istimewa. Secara tegas kami katakan bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap tersangka Novi. Tentunya dalam proses rekonstruksi itu memang ada perbedaan ya, ada perbedaan, tetapi lagi-lagi itu tidak menjadi masalah buat kami. Kami tetap dia adalah pelaku. Apapun pengakuannya si tersangka, dia adalah pelaku. Pelaku daripada perbuatan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, sesuai dengan yang dialami oleh almarhum Mirna. Jadi kami tidak ada perlakuan istimewa. Kemudian kedua terkait dengan lipstick atau apa alat-alat makeup. Lagi-lagi memang ini si Novi ini kami titipkan di lapas perempuan. Jadi kami tidak mungkin yang melakukan penjagaan di sana adalah pihak lapas itu sendiri. Kami juga tentunya tidak begitu mengetahui apa yang menjadi SOP-nya di sana. Tentunya kalau di pihak kepolisian, kalau di rutan kepolisian, ya kami tidak mengizinkan alat-alat apapun yang masuk ke dalam, bahkan handphone saja tidak boleh masuk ke dalam. Seperti itu. Jadi tidak ada perlakuan istimewa terhadap si Novi. Novi ini kami titipkan di rutan atau di lapas perempuan. Pada saat dibawa keluar dijemput oleh pihak Polres, apakah Novi memegang handphone, Pak? Handphone tidak ada waktu itu. Tidak ada handphone. Jadi yang ada memang ya Novi ini sudah dalam keadaan mungkin habis mandi, habis berhias. Seperti itu. Waktu kita jemput di lapas perempuan. Tapi memang untuk SOP kalau di Polres sendiri, di rutan Polres ini memang tidak diperbolehkan ya? Iya. Tidak diperbolehkan ada make up dan lain sebagainya, alat-alat seperti itu masuk ke dalam tahanan. Iya. Yang jelasnya alat-alat yang membahayakan bagi keamanan di dalam itu tidak diperbolehkan. Baik. Seperti Oke. Menanggapi yang disampaikan oleh pihak Polres, mungkin Bapak selaku keluarga korban setelah mendengar penjelasan daripada pihak Polres, ada mungkin yang Bapak mau sampaikan atau masih mau tanyakan lagi, Pak? Langsung aja sama Pak Kanitnya kebetulan hadir. Pak Kanit sudah menjelaskan bahwa kalau ditahan di Polres, SOP-nya adalah tidak boleh memang. Tidak boleh tahanan itu mendapatkan alat-alat make up dan lain sebagainya yang mungkin membahayakan. Seperti mungkin juga sekalipun itu obat untuk sakitnya tahanan begitu ya, Pak ya. Setahu saya seperti itu. Nah, apa yang Bapak mau tanyakan? Biar puas, silakan. Ya. Ada yang Bapak mau tanyakan kira-kira? Nah, selain itu tidak ada misalnya rasa itu, hanya tadi itu yang saya tanya. Oh, hanya itu saja, Pak. Jadi memang keluarga pada waktu itu pada saat melihat reka ulang reka ulang itu memang merasa keberatan ya. Hanya sepertinya terlihat dia kok kayak apa namanya pamer make up dan lain sebagainya begitu. Hanya Pak yang saya keberatan itu. Baik. Oke. Nah, dari penjelasan ini kuasa hukum, ada tidak pertanyaan yang mungkin menurut teman-teman dari kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban sebagai satu pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin, ya, yang mungkin mengganjal seperti itu? Okay. Ya, terima kasih. Baik. Jadi sebagai kuasa hukum pihak korban, tentunya kita mengharapkan bahwa dalam rangka penegakan hukum supaya benar-benar dari pihak supaya bisa dijalankan sebagaimana harapan dari pihak keluarga korban, karena ini korban sudah cukup merasa sedih dengan adanya terjadinya pembunuhan dari pihak keluarga korban. Jadi tentunya sebagai kuasa hukum kita harapkan supaya betul-betul ini tuntutan yang maksimal. Saya kira itu saja. Baik. Ya, baik. Mungkin bisa ke Bapak lagi, Pak. Ya, sebagai keluarga korban, Pak. Dalam hal ini suami daripada korban. Apa yang Bapak harapkan terkait penanganan kasus yang sudah dilakukan sejauh ini oleh pihak Polres Kota Kendari? Apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan Pak itu supaya itu betul-betul itu supaya itu hukum sudah betul-betul di Hukumnya maksimal begitu, Pak ya? Hukuman berat, Pak. Hukuman berat. Hukuman seumur hidup. Baik. Itu yang Bapak harapkan ya. Semoga pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Baik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk pihak
keluarga korban. Terima kasih juga masukannya, kritikannya. Tentunya ini menjadi saran masukan buat kami untuk lebih baik ke depannya. Kemudian tentunya harapan kita semua, mari kita kawal bersama proses hukum ini demi tegaknya hukum seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Baik. Dari pihak kuasa hukum yang lain mungkin ada tanggapan? Ya, boleh. Silakan. Semoga harapan saya dengan kasus ini keluarga korban harapannya semua terpenuhi. Pelaku mendapat hukuman yang sepantasnya dengan perbuatannya, dan agar keluarga korban juga merasa bahwa penegakan hukum di negeri ini memang benar-benar adil, bukan hanya sekedar tumpul ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kami keluarga korban di sini juga merasa puas dengan hasil dari rekonstruksi yang kemarin. Tidak menimbulkan ada pertanyaan-pertanyaan dari luar. Terima kasih. Baik. Oke. Nah, saya rasa mungkin dari pertemuan kita dalam podcast Giliran Warga Bicara ini mungkin keluarga korban sudah terjawab mungkin Pak ya. Ya, sudah terjawab, dan mungkin juga kuasa hukum sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi dan telah dijawab oleh pihak Polres. Ya, kami selaku media mengharapkan bahwa masing-masing pihak tentunya profesional dalam menangani kasus ini. Dan kami apresiasi pihak Polres Kota Kendari yang sudah sejauh ini prosesnya sudah sampai di mana Pak Kanit? Untuk saat ini Ya. berkas perkara kami sudah kirim di kejaksaan. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat ini perkaranya sudah P21. Bahkan rencana hari ini kita akan lakukan tahap 2. P21-nya sudah ada ya. Jadi perkara ini P21-nya sudah. Rencana hari ini kami akan melakukan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Kendari. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya akan dilakukan oleh penuntutan oleh pihak kejaksaan. Setelah dilimpahkan Pak ya. Iya. Mungkin masih ada yang lain yang ingin disampaikan dari pihak kuasa hukum? Sebetulnya banyak yang saya ingin sampaikan waktu rekonstruksi itu. Nah, salah satunya juga mohon maaf Pak, tadi saya lupa sampaikan bahwa di situ kan sebetulnya ada pukulan di mata itu sampai membengkak biru, dan itu juga tidak dipertanyakan dari kejadian itu, dan itu faktanya kita lihat itu di sebelah kiri atau kanan itu membengkak, dan itu tidak dipertanyakan juga. Nah, karena begini Pak, mohon maaf, di mana semua penyelidikan itu kan secara otomatis dilakukan oleh Polres atau pihak kepolisian, dan hasil daripada itu kan pasti dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, untuk itulah dasarnya dari kejaksaan itulah akan menetapkan seseorang Hukumannya berat atau tidak? hukuman berat atau ringan karena hasil dari penyidik. Nah, bagaimana mungkin Pak kalau misalnya hal-hal yang terkait dengan itu tidak dicantumkan, maka bisa saya katakan bisa juga diringankan, karena ya kita tahu persis Pak, karena kalau di dalam pasal 340 itu di situ ada tuntutannya ada 3. Yang pertama kan hukuman mati Pak, pilihannya yang pertama. Yang kedua seumur hidup. Yang ketiga itu 20 tahun penjara. Nah, yang kami takutkan di sini jangan sampai perbuatannya istilahnya sudah double-double dia melakukan, mulai dari misalnya dia sebagai otaknya, kemudian dia juga sebagai eksekutornya, lalu dihukum misalnya 20 tahun. Di mana keadilan itu? Itulah keluarga korban itu berharap seperti itu sebetulnya Pak. Makanya ketika isu-isu atau ketika apa yang dilihat waktu mereka itu sebetulnya keluarga saya kecewa dengan pihak kepolisian. Dan saya bertanya kenapa bisa tidak ada, padahal faktanya ada. Dan kenapa tidak dicatat oleh, ya seperti tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak, bagaimanapun juga tetap hukumannya pasal 340. Ya kan seperti itu. Tapi kan belum tentu dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini yang kita takut Pak. Nah, artinya kalau sudah perbuatan sudah double-double lalu dihukumnya seperti itu, yang kecewa dan merasa rugi kasihan Pak. Nah, itu saja bentuk rasa kami meminta sebagai kuasa hukum dan juga keluarga hanya soal keadilan Pak, bahwa dihukumlah sesuai dengan perbuatannya. Nah, itu saja yang kami inginkan. Saya tidak minta juga harus menambah atau mengurangi,
tapi hukumlah seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya. Baik, Itu aja. mungkin artinya kuasa hukum menginginkan bahwa semua kejadian yang ada di lokasi pada saat itu seharusnya masuk dalam reka ulang, seperti itu ya. Jadi pada saat kasus ini dilimpahkan di kejaksaan ya untuk menuntut hukuman seperti itu, bisa ada pertimbangan untuk memaksimalkan hukuman dari alur cerita sesuai dengan reka adegan itu. Nah, itulah yang tadi yang mau saya tanyakan juga kepada Pak Kanit, bahwa apakah tidak berpengaruh ke sana, Pak, ketika salah satu adegan yang bisa dibilang fatal juga itu tidak masuk pada saat kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan seperti itu, yang nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan bahwa si pelaku ini mungkin bisa dapat tuntutan hukum yang pasal yang ketiga tadi itu ya, seperti itu, yang tidak maksimal seperti itu, Pak. Bagaimana kira-kira Pak Kanit menanggapi ini, mungkin sekali lagi Pak Kanit? Jadi terkait dengan reka ulang itu, reka ulang ini kan sebenarnya ini kemarin itu menjadi petunjuk daripada JPU bahwa setelah kita kirim berkasnya, kemudian JPU itu memberi petunjuk bahwa mari kita lakukan rekonstruksi ulang. Artinya supaya JPU itu mungkin setelah melakukan penelitian yang ada di berkas, dia pengen melihat secara langsung adegan-adegan yang terkait dengan peristiwa itu. Nah, di dalam reka ulang ini memang waktu itu antara si tersangka NF dengan si tersangka Cimang ya, Cimang itu memang sempat bertengkar mereka malah. Artinya terjadi perbedaan di antara mereka. Artinya mereka Perbedaan keterangan ya. Iya, sempat bertengkar. Tetapi ini kemudian tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan proses hukum terhadap mereka, bahkan kami tidak berkurang sedikit pun semangat kami untuk mengurangi konstruksi pasal yang ada di dalam perkara ini. Kami tetap tegak dengan pendirian sesuai dengan alat bukti yang kami dapatkan bahwa mereka ini adalah merupakan tersangka yang patut disangkakan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340. Terkait hukuman, saya pikir kalau kita berbicara hukumannya, kami jelas menerapkan pasal yang memang pasal yang maksimal. Namun nantinya kan masih ada pengadilan, masih ada hakim yang memutus itu. Sehingga tentunya menjadi harapan kita bersama ini proses ini nanti di persidangan ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya, dengan seberat-beratnya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh tersangka itu sendiri. Demikian yang saya perlu sampaikan. Kemarin itu kan ada 2 item yang tidak dimasukkan di situ. Kami mau tanyakan apakah dalam pengajuan BAP yang diajukan ke JPU itu pertengkaran tadi antara Nopi dengan Cimang itu ada 2 perbedaan. Mungkin Cimang mengakui bahwa Nopi ikut menusuk 2 kali, tapi mungkin Nopinya tidak ikut. Apakah dalam BAP itu dimasukkan dalam berita acara itu, Pak? Itu yang perlu kami tanyakan. Baik, terima kasih. Jadi terhadap kedua tersangka itu kita sudah lakukan pemeriksaan dan bahkan beberapa kali kita lakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan tambahan seperti itu. Kemudian mereka tentunya melakukan ini sesuai dengan peran masing-masing ya, baik itu si Novi maupun si Cimang, tersangka Novi maupun tersangka Cimang. Untuk perbedaan itu tentunya kami artinya tidak mengurangkan itu, Pak, tidak mengurangkan niat kami bahwa apakah dia mau sangkali atau tidak, itu tergantung dia. Tapi yang jelasnya secara alat bukti bahwa dia ini adalah pelaku. Seperti itu. Sehingga kalau menurut kami ya, pengetahuan kami, ketika dia tidak kooperatif atau menyangkali perbuatannya, itu berarti menandakan dia bahkan itu bisa menjadi penilaian buat penegak hukum, bahkan mungkin nanti penilaian di persidangan ternyata orang ini tidak kooperatif. Ya mungkin hukumannya makin bertambah berat. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi mungkin begini Pak Kanit, apakah ini menjadi pertanyaan saya juga? Apakah ketika dilimpahkan berkas-berkas ini ke JPU, itu sekali lagi saya mau mengulangi bahwa bukankah hal itu akan berpengaruh, Pak, ketika nanti
Atau pertanyaan saya mungkin begini, apakah yang pihak Polres serahkan ke sana masuk semua Pak adegan itu yang tidak ditampilkan di reka ulang seperti itu Pak Kanit? Apakah masuk semua ke sana bahwa si Novi ini telah melakukan penusukan juga sebanyak 2 kali dan diduga itu yang mengakibatkan meninggalnya korban seperti itu ya? Nah seperti itu Pak, dan pukulan dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Jadi kedua tersangka ini kita lakukan pemeriksaan, tentunya mereka sesuai dengan perannya masing-masing, baik itu si Novi maupun si Cimang. Terkait dengan perbedaan keterangan itu memang ya dalam rekonstruksi itu memang terlihat mereka saling bertengkar ya Pak. Tapi lagi-lagi kami tidak bisa menghakimi bahwa ini akan menjadi kurang hukumannya. Tetapi kami sebagai penyidik tentunya kita sudah bulat tekad bahwa secara alat bukti dia adalah pelaku. Terkait dengan keterangannya bahwa dia nanti keterangannya dia tidak menusuk, kemudian si Cimang bilang dia Novi menusuk, saya pikir itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri di pengadilan nanti ya, di pengadilan nanti. Tetapi jelasnya si Cimang menyampaikan itu tetap kita masukkan di BAP. Si Novi juga kalau dia sangkali itu menjadi artinya menjadi penilaian tersendiri bagi penegak hukum. Baik, berarti di dalam berkas yang akan dilimpahkan itu masuk semua Pak ya? Masuk tetap semua. masuk, ya. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Saya rasa semua ini harapan kami sama ya. Semoga semua ini transparan dan tidak ada kesan saling membela, menutupi sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat luas seperti itu. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Saya pikir bahwa pihak Polres juga sudah sangat kooperatif menjelaskan seluruh yang menjadi pertanyaan daripada pihak keluarga korban dan kuasa hukum. Dan kalaupun masih ada, mungkin pihak Polres juga siap menjawab Pak Kanit ya. Baik, ya seperti itu. Jadi tidak ada lagi Pak, tidak ada lagi dari pihak rekan-rekan kuasa hukum. Oh sudah puas, baik. Jadi dari pihak keluarga korban, suami korban sendiri ya sudah menyampaikan bahwa beliau sudah merasa puas dengan jawaban-jawaban dari pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Kendari. Seperti itu Pak ya. Banyak terima kasih Pak. Baik. Oke. Nah, saudara, mungkin sampai di sini dulu bincang kita bersama dengan keluarga korban pembunuhan berencana, kuasa hukum yang mendampingi dan juga pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Kota Kendari yang diwakilkan oleh Bapak Kanit Pidum, Pak ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya masing-masing pihak. Kami berharap bahwa kasus ini segera terselesaikan, ya pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, saya mengajak Anda untuk terus menyaksikan tayangan giliran warga bicara tentu dalam episode-episode yang lain yang tentunya lebih menarik untuk kita saksikan bersama-sama dan juga tentu menjadi pelajaran berharga di hari-hari yang akan datang. Saya Vianus Arung undur diri, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Kanit. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih telah menyaksikan tayangan urayannews.id. Mohon bantu kami dengan subscribe, like dan share.